Kalena dhamma sawanang etammang kalamutamang. Video part 4, Magical, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke bahasa Indonesia oleh Kalya Siri. Tidak terdapat informasi mengenai tahun pencetakan buku ini. Video part 4 masih di bagian pertama, pemberkahan. Tubuhmu, pikiranmu, hidupmu, hal ini bukanlah milikmu. Maka jangan bergantung pada mereka untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Sebab terbenam dalam kerja tanpa akhir. Tapai menjadi pendiam dan menarik diri setelah kepergian Acanman. Kegembiraan dan kehebohan yang meliputi kehidupannya menyurut dan menghilang ketika ia berhenti meditasi. Alami pemalu, Tapai tidak termotivasi untuk bersosialisasi. Sebaliknya, ia membenamkan diri ke dalam pekerjaan sehingga ia terus-menerus sibuk. Tangannya terlalu sibuk, tubuhnya selalu bergerak. Ia menanam kapas, menyisir, dan memintal bola-bola putih berbulu ringan atau kepompong menjadi segelendong benang yang tebal, yang kemudian ia tenun menjadi sebuah kain. Ia mengolah dan menanam pohon indigo yang kemudian dipotong dan dihancurkan menjadi ekstrak warna biru tua untuk mencelup kain. Ia duduk di depan perkakas tenun selama berjam-jam, memintal benang sutra dan benang katun, kemudian menenun kain. Dengan teliti, ia gunting dan jahit menjadi rok beralur dan blus longgar. Kemudian dicelup dengan motif indah. Ia meneruskan menanam pohon murbei untuk memelihara ulat sutra. Ia memintal benang sutra kasar, menenunnya menjadi busana kasar, cocok untuk kondisi desa yang keras. Ia juga menunjukkan keterampilan menganyam keranjang, membentuk bambu, dan helaian rotan menjadi lampu. Keranjang yang tahan lama dengan sentuhan artistik. Ia menjahit bantal dan sprei, dan mengisinya dengan wol kapas halus. Ia merajut baju wol untuk musim dingin. Di waktu luang, ia menambal baju yang usang dengan mata tajam dan sentuhan halus. Ia mengetahui semua jamu dari tanaman liar terbaik cukup dengan melihat dan membaui, dan sepanjang hari berdharma wisata ke hutan dingin. Ia memetik segenggam penuh jamu bersama sayur-sayuran. Kembali ke rumahnya pada malam hari dengan sekeranjang penuh, Tapai memotong dan mengiris. Kemudian memasak akar dan dedaunan dengan sedikit ikan atau daging, membuat makanan yang sedap. Tapai memiliki berbagai bakat atau multitalenta, sehingga menjadikannya pimpinan di komunitas Puthai. Wanita muda dengan keahlian tradisional dihargai dan dianggap sebagai pengantin istimewa. Di samping itu, ia memiliki ciri pembawaan lain yang amat dihargai, seperti stamina, dapat diandalkan, kesetiaan pada keluarga dan tradisi, sebagaimana hormat kepada yang lebih tua. Tak lama kemudian, jodohnya mulai tampak. Salah satu khususnya, tetangga di sekitar, seorang anak lelaki setahun lebih muda dari Tapai, bernama Bunma, yang memberanikan diri melamar kepada orang tuanya. Masih amat tergerak dengan ajaran Acanman, Tapai tidak menunjukkan rasa tertarik pada hubungan romantis dan tak pernah berpikir serius tentang pernikahan. Tetapi ketika orang tuanya setuju menerima lamaran Bunma, ia tidak siap membantah harapan mereka. Mungkin sekarang sudah tak bisa dihindari. Bagian dari kehidupan duniawi yang harus ia jalani dengan puas untuk sementara waktu. Tapai dan Bunma menikah dalam upacara tradisional Puthai
di awal musim hujan pada usianya menginjak ke-17. Sebagaimana yang didiktekan tradisi, ia pindah ke keluarga suaminya yang tinggal tak jauh dari orang tuanya. Di sana ia tinggal di rumah kayu besar yang dibangun di atas jangkungan dan dengan puncak atap rumput. Sekali lagi, ia adalah anggota termuda dalam keluarga dan diharapkan menanggung beban pekerjaan sehari-hari. Temperamen Tapai keras dan tekun, sehingga ia tak pernah malu melakukan kerja keras. Tetapi Bunma adalah orang yang riang. Tiada yang dipikirkan sama sekali. Suka bercanda dan senang bicara sementara orang lain bekerja. Ia memilih menggaji gadis setempat untuk membantu menanam dan memanen ladang padinya. Seringkali ia menghibur diri dengan bermain-main, bergenit-genit cumbu rayu dengan mereka, sementara istrinya bekerja di dekatnya. Bahkan menggosipkan istrinya kepada mereka di belakangnya. Mungkin ia mengharapkan reaksi cemburu, tetapi Tapai berpura-pura tak acuh dan tetap diam terhadap tindakan yang tidak bijaksana suaminya. Tapai membenamkan diri dalam kerja tanpa akhir. Kerja menjadi hidup. Kerja demi makanan dan perlindungan. Tugas tanpa henti seorang istri yang masih muda. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja cepat di bawah penerangan cahaya lilin yang pucat. Ia menyalakan sebongkah arang hitam yang ditebarkan di tungku tanah, mengipasi sampai api menjadi merah panas dan menyala. Memasak air untuk mengukus keranjang berbentuk kerucut, memasak nasi ketan dengan uap panas yang kuat. Persediaan sepanjang hari dimasak sekaligus. Cukup untuk 3 kali makan untuknya, suaminya, dan selebihnya untuk tamu-tamu. Beternak binatang-binatang, banyak yang hidup di pekarangan belakang atau menyesaki tanah di bawah rumah. Perlu diberi makan dan diberi minum. Air selalu selamanya merupakan tantangan sulit. Tetangga-tetangga berbagi sumur umum, terletak di jarak tertentu sekitar desa. Air harus ditarik dengan tangan dengan ember kayu 2 kali setiap saat. Harus dibawa ke rumah, digantung pada salah satu ujung pikulan atau seimbang dipikul pada bahu. Penduduk desa bolak-balik, terus-menerus, beberapa kali untuk mengisi tangki air keramik. Tugas yang amat melelahkan, tetapi harus dikerjakan. Air diperlukan untuk minum dan mencuci, piring, baju, dan kotoran atau debu dan lumpur dari tubuh setelah hari yang panas terik. Kehidupan desa tak bisa tidak terkait dengan pertumbuhan padi. Dan padi bergantung pada hujan, siklus tahunan dari peremajaan. Hujan bertanda baik, dirayakan. Tetapi itu juga berarti lebih banyak kerja, lebih berat, tak terhindarkan. Membajak sawah mulai di awal Mei, kemudian tanah yang tandus atau kosong direndam pada hujan deras pertama. Sepasang kerbau yang kuat menarik kayu bajak yang tidak praktis dan dikemudikan berulang-ulang bolak-balik dari salah satu ujung ladang dan ke ladang lagi untuk menggemburkan tanah. Kemudian mereka digerakkan ke depan dan ke belakang sekali lagi untuk menginjak-injak bongkahan menjadi lumpur. Benih padi ditebarkan dalam kapling kebun bibit dan dengan hati-hati dirawat. Seringkali dengan air yang ditampung dari sungai kecil sewaktu musim kemarau, sampai tunas padi siap untuk ditanam. Menanam dilakukan dalam barisan oleh sekelompok wanita dalam koreografi tak habis-habis. Membungkukkan pinggang, para wanita desa berjalan ke belakang melalui lumpur tebal menjemukan untuk menempatkan kecambah ke dalam tanah. Musim hujan mengubah pedesaan menjadi potongan-potongan hijau kecil. Lembab bersilangan dengan ladang padi dengan langit hujan deras yang tergantung di atasnya. Bukit sekeliling ditumbuhi dengan bambu lebat dan hujan rintik-rintik halus menghaluskan bagan pemandangan subur.
Kecambah padi berdiri dalam barisan bergerigi di atas air tenang di mana ladang terendam. Pagi hari tenang dan berkabut dengan panas lembab, dan malam hari didedas suara kodok yang mengkuak di tepi ladang dan angsa berbunyi di tepi kolam. Setiap musim hujan datang merupakan serentetan kekhawatiran bagi Tapai. Ia khawatir hujan terlalu sedikit di bulan Agustus, ketika angin dari barat mereda, dan banjir di bulan September ketika taufan menerpa tanah dan hujan menderas, menyerang memporak-porandakan desa. Jalan-jalan menjadi berlumpur oleh hujan dan diaduk oleh kereta dan kerbau, meregang ketahanan antara manusia dan binatang. Hujan turun dengan deras tak terhindarkan, diikuti oleh gerimis halus. Melalui itu semua, padi tumbuh hijau dan tinggi. Padi berkembang di bulan pertengahan Oktober. Ladang menjadi hamparan lautan emas, bergelombang halus dalam angin musim gugur. Tapai bergabung dengan seluruh keluarga berkumpul ke ladang, memotong tangkai padi saat panen. Dengan tikaman cepat ke bawah, anggota keluarga mengiris tanaman dengan golok, menimbun berkas ikatan di atas tanah kosong di antara barisan. Selama berminggu-minggu, semua orang membanting tulang dalam terang sinar matahari, membungkukkan pinggang, golok naik dan turun, sewaktu mereka bergerak menuruni barisan. Ikatan-ikatan padi dimuat dengan benih, kemudian diletakkan di atas tanah dan dibiarkan kering di bawah matahari di bulan Oktober. Kerja Tapai kini merupakan bagian dari kehidupan keluarga barunya. Ia mengurus rumah dan bekerja di ladang tanpa mementingkan diri dan tanpa mengeluh. Ia sungguh-sungguh bertahan selama berminggu-minggu, mencabuti rumput liar dan menopang pematang. Setelah panen, ia berkemah bersama suaminya di dekat ladang, mengawasi hasil panen baru, persediaan makanan tahun depan, dan menunggu padi kering sehingga penggirikan dapat dimulai. Karena menggirik dan menampi adalah pekerjaan wanita, berarti Tapai dan wanita lain harus menghabiskan malam dingin dengan tidur di tempat terbuka sampai pekerjaan selesai. Jam demi jam, para wanita melengkungkan tubuh ke belakang dan membungkuk ke depan, merenggangkan pinggang mereka ketika bekerja, melonggarkan butiran padi. Mengangkat ikatan padi tinggi ke udara dengan kedua tangan, wanita mendera berulang kali ke tanah sampai benih lepas dari batang, membentuk pilar longgar dari benih kasar. Benih kasar kemudian ditampi menggunakan nampan besar yang dianyam silang dari bambu. Tiap nampan berat dan penuh dilempar berulang-ulang ke udara sampai gumpalan dedak tersebar bersama angin. Dikeringkan, digirik dan ditampi. Kemudian beras baru dimuat ke dalam pedati kayu yang ditarik oleh sekawanan kerbau dan digiring ke desa untuk disimpan di gudang kecil penyimpanan. Indra saya terus-menerus dibombardir. Mata oleh bentuk, telinga oleh suara, hidung oleh aroma, lidah oleh rasa, dan tubuh dengan kontak sentuhan. Semua hal ini saya selidiki. Dengan begitu, tiap indera saya menjadi guru. Subbab keok kecil. Tapai tidak suka dunia yang sibuk, tetapi ia mentoleransinya. Tempat tinggal pelipur laranya selamanya adalah wihara, upacara keagamaan, dan praktek spiritual. Dalam kekosongan ini, lebih lanjut, ia dilarang oleh suaminya yang merasa tempat wanita adalah di rumah bersama keluarganya, bukan di dunia luar, dan yang pasti bukan di dunia spiritual.
Kepercayaan amat kuno membagi budaya Phuthai dan kehidupan masyarakat menjadi bidang yang terpisah, tinggi dan rendah, wanita dan pria. Itu adalah bagian dari dunia Tapai juga. Telah ditanamkan dalam didikannya dan tidak untuk dilanggar. Suami Tapai hanya memperbolehkan sedikit kebebasan pribadi yang amat berharga baginya. Itu adalah hak istimewanya dan bagian dari tawar-menawar pernikahan yang tak dibicarakan. Ia melarangnya menghadiri hari uposata di wihara dan membatasi aktivitas spiritualnya memberikan makanan kepada biku di pagi dan membaca parita di malam hari. Ia mematuhi tanpa membantah permintaannya. Ia tak memiliki pilihan lain. Pekerjaan rumah Tapai dan tugas pertanian menjadi latihan praktek spiritual yang membentuk hidup perkawinannya. Hari-harinya seringkali panjang dan membosankan. Tetapi ia berusaha keras mengubah kebosanan menjadi konsentrasi. Ia mengajar dirinya sendiri untuk konsentrasi di tengah kekalutan dan kebingungan hidup, mengekang pikirannya, dan memaksa dirinya untuk memusatkan atau fokus tepat di tengah perasaan marah dan benci. Ketika ia merasa benci kepada suaminya, ia mencoba mengubah perasaannya menjadi cinta dan kasih sayang. Ketika ia merasa iri pada orang lain, ia merenungkan hidup mengasingkan diri dan bagaimana Ajahn Mun telah berjanji bahwa suatu hari ia akan mengasingkan diri dari dunia ini dan memakai baju putih sebagai meichi. Tapai secara naluriah mengerti nilai dari praktek spiritual yang dalam. Tetapi untuk saat ini, ia harus puas dengan praktek umum eksistensi atau keberadaan sehari-hari. Dengan patuh, ia menjalankan semua tugas. Menyadari bahwa ia tidak puas. Tapai merasakan batasan dari kehidupan yang mengerut. Sudut kecil, ketat dari perkawinan mengepungnya dari semua arah. Apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan adalah ketidakpuasan. Ia berusia 17 tahun, dan belum lama ini, kini 27 tahun. Tampaknya seolah setiap tahun adalah pengulangan dari kebosanan yang sama, penderitaan yang sama. Ia menghentikan dirinya terhadap masalah sebagaimana adanya. Sebagaimana mereka selalu demikian. Menarik diri untuk praktek merenungkan dan mencoba membuat hal-hal kecil menjadi suci. Tapai mulai semakin berpikir tentang meninggalkan keduniawian, mengenakan baju sederhana, dan menjalankan kehidupan yang tidak kompleks sebagai seorang meichi Buddhis. Berangsur, dengan diam-diam, tekadnya semakin tumbuh, mencapai momentum bersamaan dengan setiap musim yang berlalu, sampai seolah ia tidak pernah menginginkan hal lain lagi. Akhirnya suatu malam, setelah makan malam, ia berlutut di hadapan suaminya dan mencoba membuatnya mengerti bagaimana perasaannya. Betapa ia ingin bebas dari tugas rumah tangga, sehingga ia bisa meninggalkan dunia dan ditahbiskan. Tanggapan suaminya dingin dan tak kenal kompromi. Suaminya dengan datar menolak semua diskusi lebih lanjut. Dengan diam, patuh, matanya melihat ke bawah. Tapai menerima keputusan suaminya dan melanjutkan hidupnya. Hidup Tapai berlanjut kurang lebih sama, hari demi hari. Dengan sabar, penuh harap, ia menanti sampai waktunya tiba. Beberapa minggu kemudian, ketika melihat suasana hati suaminya sedang baik, ia mencoba lagi. Memohon dengan sangat kebebasannya. Dan lagi-lagi suaminya menolak. Suaminya berkata, jika ia melepaskannya menjadi meichi, orang-orang akan bergosip, mengatakan bahwa Tapai meninggalkannya karena ia adalah suami yang tidak berharga, karena gagal memberinya anak. Tapai tidak tahu harus bicara apa lagi. Benar,
Mereka telah hidup bersama selama 10 tahun tanpa anak. Mereka berdua dikelilingi oleh keluarga besar, banyak anak, tetapi keluarga mereka sendiri yang tidak pernah bertambah. Mungkin ini adalah konsekuensi karma yang menguntungkan. Takdir membuatnya lebih mudah untuk pergi begitu saja. Sebaliknya, hal itu malah digunakan untuk menolak kepergiannya. Ia mencoba sekali lagi untuk mengemukakan alasan kepada suaminya untuk mencapai pengertian bersama, tetapi tak berhasil. Jawabannya adalah tidak. Keluarga Putai umumnya besar. Tiap kelahiran dirayakan sebagai kemenangan atas kelangsungan mereka. Karena setiap anak baru diharapkan membantu menanggung beban kerja. Anak-anak tumbuh berbagi beban bertani dan mengurus rumah, dan kemudian mengurus orang tua di masa tua mereka. Setelah bertahun-tahun perkawinan tanpa anak, Bibi dan kemenakan Tapai merasa khawatir akan kesejahteraannya. Siapa yang akan merawatnya bila kelak ia tua nanti? Maka ketika salah seorang sepupunya, seorang wanita dengan banyak anak, menjadi hamil lagi, diputuskan bahwa anaknya akan diberikan kepada Tapai untuk dibesarkan seperti anaknya sendiri. Dengan persetujuan di muka dengan ibu sang anak, Tapai membantu persalinan dari seorang anak perempuan yang sehat, yang dibuai dengan lengannya dan dengan penuh cinta dibawa pulang segera setelah dilahirkan. Tapai dengan cepat menamakan anak perempuan itu Keo, anak kecil kesayanganku. Ketika orang-orang memperhatikan Tapai senang dengan bayi itu dan betapa keibuan rasa sayangnya, selalu penuh perhatian dan peduli, mereka mulai memanggilnya Me Keo, artinya ibu si Keo. Karena terdengar begitu alami, maka nama itu melekat, dan semenjak itu ia dikenal dengan sebutan kesayangan Me Keo. Keo kecil tumbuh menjadi anak perempuan yang pandai dan bersemangat, yang dengan antusias belajar tugas sehari-hari ibunya. Dengan tangkas meniru gerakan Me Keo dan melatih tubuh mudanya memikul ritme pekerjaan sehingga menjadi terbiasa. Me Keo telah dipaksa oleh kematian ibunya yang belum waktunya untuk mengembangkan keahlian ini pada usia dini, sehingga ia mengharapkan anak perempuannya juga memiliki tujuan dan tanggung jawab. Membesarkan anak perempuan menjadi pengalaman yang menggembirakan dan lucu, mengalihkan Me Keo dari restriksi atau batasan yang mengikat hidupnya dan membebaskan dia, paling tidak untuk sementara, dari kebosanan. Ia rindu berbagi kerinduan batinnya dengan seseorang, tetapi Keo masih terlalu muda, terlalu polos, terlalu tidak memikirkan apa-apa untuk memperhatikan penderitaan di dunia sekelilingnya. Bagi Me Keo, yang telah lama menjadi intim dengan penderitaan dan sakit di dunia, penderitaan yang dialami oleh orang sekitarnya seperti luka di dadanya, tajam dan berat. Ia merasakan kesulitan hidup keras yang tak termaafkan para penduduk desa yang berjuang sehari-hari dengan pekerjaan. Mereka bekerja sepanjang hidupnya, dari muda sampai tua, sampai mati. Kegembiraan dari kelahiran diikuti dengan kesedihan dari kematian. Banjir yang diikuti dengan kekeringan yang menghancurkan. Pada tahun yang sama, ia mengadopsi Keo, ayah Me Keo meninggal. Kesedihan diikuti dengan kegembiraan. Kemudian hujan turun. Demikian juga dengan ladang padi panen. Kebahagiaan dan penderitaan tampaknya selalu tampil berpasangan. Seperti dua buah roda pedati bekerja berduaan, menggerakkan kehidupan manusia menuju kematian. Dan kelahiran masa datang, ketika roda mulai berputar dari awal lagi.
Michael melihat perubahan itu dan penderitaan adalah pusat kehidupan, bahwa semua berubah, dan tak ada seorang pun bisa lari dari penderitaan. Melewati gembira dan sedih, musim baik dan buruk, Michael tidak pernah melepaskan aspirasi batin yang sesungguhnya, terpancang dan mengakar dalam, di bawah tampilan permukaan yang berpindah. Pelepasan keduniawian tetap menjadi tujuan eksistensinya. Ia seringkali membayangkan dirinya bergabung dengan para Meiji di Wat Nong Nong, mencukur kepalanya, mengenakan busana putih, hidup dalam keheningan yang tidak rumit, kosong, dan meditasi lagi tanpa diganggu. Membuang keduniawian adalah prinsip hidupnya. Begitu lama ia melatih diri hidup di dunia dan tidak tersesat di dalamnya, mengetahui pergolakan batinnya dan membuatnya damai. Kebahagiaan dan penderitaan, kegembiraan dan kesedihan, semua ini adalah fluktuasi, naik turun, yang membuatnya tidak damai. Suasana batin yang menipu batin dan membuatnya melupakan diri dan tujuannya. Semakin ia memikul tanggung jawab dengan bertambahnya usia, kedamaian mengalah pada rasa frustrasi, cercaan kecewaan karena tidak memenuhi janji perpisahan kepada Ajanman, bahwa ia suatu hari akan merealisasi mimpinya, selalu tempat berlindung bagi hati yang gelisah. Tetapi kini, dengan anak perempuan yang harus dirawat, kemungkinan ditahbiskan menjadi semakin jauh. Tetap, jika hidup melepas keduniawian mutlak tidak mungkin pengasingan singkat bisa dilaksanakan. Lagi pula, anak-anak muda desa seringkali ditahbiskan sementara menjadi biku selama 1 wasa atau 3 bulan, sebelum kembali menjalani kehidupan awam. Dianggap sebagai bagian dari tradisi. Bahkan lelaki perumah tangga bisa meninggalkan duniawi untuk waktu singkat. Mengapa ia tidak bisa? Tentu saja, ia memiliki anak perempuan yang perlu dipertimbangkan. Tetapi pada usia 8 tahun, Keo sudah cukup mampu mengerjakan pekerjaan rumah dan bisa menyelesaikan keperluan ayahnya selama 3 bulan. Michael juga bisa mengandalkan sepupunya untuk membantu. Untuk lebih yakin, ia akan melihat dulu dan semua pekerjaan berat diselesaikan terlebih dahulu. Seperti tugas yang sangat melelahkan, membajak, dan menanam padi. Dan ia akan kembali ke rumah dari retret tepat pada waktu panen. Suaminya selalu menjelaskan bahwa ia tak akan melepasnya menjalani hidup spiritual. Tetapi mungkin dengan perencanaan yang hati-hati, kesepakatan bisa dilaksanakan, semacam kompromi. Sedikit kebebasan tampaknya lebih baik daripada sama sekali tidak ada kebebasan. Beberapa langkah menuju jalan lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka sekali lagi Michael berlutut di samping suaminya, seperti yang pernah ia lakukan 10 tahun yang lalu. Dan bicara dari dalam hati tentang keinginannya membuka jendela kecil kebebasan dalam hidupnya. 1 bab singkat bagi dirinya sendiri. Tempatnya adalah di rumah dan keluarga. Ia menerima hal itu. Tetapi ia mengemis untuk kesempatan pendek ini untuk merealisasi impian seumur hidupnya. Ia menjelaskan dengan detail persiapan yang akan ia buat. Tindakan yang akan ia ambil untuk memastikan kehidupan rumah berjalan lancar di waktu ia absen. Dan ia dengan hikmat berjanji kembali setelah 3 bulan retret berakhir. Tanpa ekspresi, memandang lurus, suaminya mendengarkan dengan diam sampai ia selesai bicara. Suaminya kemudian berbalik menghadap dirinya, sambil menggelengkan kepala. Dan dengan gerak tubuh menolak, menyuruhnya melupakan tentang pentahbisan. Ia memiliki suami yang harus diurus dan anak perempuan yang harus dibesarkan. Dan itu adalah pekerjaan penuh.
ia tidak mau mendengar lagi tentang mimpinya. Sehingga Mekel merangkak kembali ke sudut sesak dari kehidupannya dan menanti. Kesabaran adalah kebajikan. Kasih sayang dan memaafkan juga kebajikan. Ia menahan diri untuk tidak membenci suaminya dan rintangan yang menderanya. Ia mencintai anak perempuannya dan ia menghormati harapan suaminya. Tetapi ia tidak melepaskan mimpinya. Harapan bagi Mekel menjadi tabungan kebajikan. Sehingga tahun berikutnya, dengan mendekatnya Wasa, ia mencoba lagi untuk berunding minta kelonggaran dari suaminya. Meskipun jawaban suaminya lebih damai kali ini dan kurang kasar, dan kurang menolak seperti sebelumnya, dan kurang mematahkan harapan atau mengicilkan hati. Kesulitannya diketahui dan dipergunjingkan oleh kedua belah pihak keluarga. Ada yang menguntungkan, ada yang menentang. Paman yang tua, dihormati dan dipuja karena kebijaksanaan dan keadilannya, diminta untuk menengahi. Ia telah mengenal Mekel semenjak kecil, yang menemani ayahnya mengunjungi Achanman, dan ia bersimpati pada tekad berbudi atau budiman ini. Ia bermaksud menghormati ayah Mekel yang baru-baru ini meninggal, dengan mengusulkan demi hasil yang menguntungkan. Bicara pribadi dengan suami keponakannya, ia memuji kebajikan dari praktek keagamaan dan mendesaknya agar adil dan masuk akal, dengan halus menekannya agar menerima kompromi untuk jangka pendek. Pada akhirnya, persetujuan dicapai. Bunma akan mengizinkan istrinya ditahbiskan selama 3 bulan, tidak lebih sehari pun. Sebagai bagian dari tawar-menawar, suaminya bersumpah akan menjaga integritas keluarga dan menjaga anak perempuannya selama istrinya absen. Bahkan, ia didorong untuk menjaga Pancasila selama 3 bulan istrinya absen sampai kembali. Menahan diri dari pembunuhan, mencuri, berbohong, selingkuh, dan minum-minuman memabukkan. Itu adalah praktek dasar keagamaan yang umum, tetapi jarang dipatuhinya. Terkejut, kagum, dan senang oleh kejadian mendadak, Mekel mengangkat dan merangkapkan kedua tangannya ke dahinya dengan penuh terima kasih kepada ramalan Achanman 20 tahun yang lalu. Akhirnya menjadi kenyataan. Memusatkan pikiran ke dalam untuk sesaat, ia bersumpah dengan hikmat akan menjalankan seluruh waktunya sebagai Mechi. Meditasi adalah terpenting dalam pikirannya. Misi yang tak terpenuhi tertunda oleh waktu, menunggu, dan kini menuntut perhatian. Setelah menghadapi begitu banyak kekecewaan, ia tak mau mengecewakan dirinya. Demikianlah selesai sudah video part keempat. Video part ini juga menandakan selesainya pembacaan bagian pertama, yaitu pemberkahan. Pada video part selanjutnya, kita akan mulai bacakan bagian kedua. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang